Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Zulfiani, stambuk A221181083 dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Raya Agni SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu materi sistem hormon pada manusia. Adapun pokok-pokok yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian sistem hormon itu sendiri, fungsi sistem hormon, macam-macam sistem hormon, dan penyakit pada sistem hormon. Langsung saja kita ke pengertian sistem hormon. Sebelum kita ke pengertian sistem hormon, teman-teman di sini pasti pernah merasakan mood yang kadang-kadang berubah, nafsu kadang naik dan turun. Itu semua dipengaruhi oleh sistem hormon yang ada dalam tubuh kita. Nah, hormon itu sendiri berasal dari kata hormen yang artinya memacu, menggiatkan, atau merangsang. Nah, kalau sistem hormon itu sendiri adalah salah satu perangkat yang ada dalam tubuh kita yang terdiri berbagai jenis-jenis hormon. Hormon ini adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Nah, gambar ini adalah gambar kelenjar yang ada dalam tubuh kita yang nantinya akan memproduksi hormon sendiri. Yaitu ada beberapa kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada pineal, hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, testis, dan ovarium. Ini semua adalah kelenjar yang akan menghasilkan sistem hormon. Nah, adapun gambar yang kedua yang di atas ini adalah macam-macam jenis sistem hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Yang itu ada kelenjar susu yang mana akan menghasilkan sistem hormon proktalin, yang itu adalah kelenjar penghasil susu. Yang kedua adalah ada sistem hormon FSH dan LH, yang itu yang mana yang memproduksi adalah kelenjar testis maupun ovari. Yang kedua adalah fungsi dari sistem hormon tersendiri. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, memacu pertumbuhan pada kembang anak. Yang kedua adalah metabolisme. Ketiga adalah homeostatis. Bagaimana homeostatis ini? Yaitu menyeimbangkan kadar gula dalam darah atau kadar gula dan juga kinerja jantung. Terus yang ketiga adalah tingkah laku. Nah, tingkah laku ini yang mengatur sistem hormon ini akan mengatur tingkah laku kita. Kadang kita gelisah, marah, ada rasa suka, rasa senang, itu adalah yang mempengaruhi adalah sistem hormon. Yang kedua adalah reproduksi, yang mana reproduksi ini sistem hormon ini akan memacu reproduksi pada wanita dan pria. Yang mana pertama kalau bagi wanita yang pertama itu untuk siklus menstruasi, dan bagi laki-laki ya untuk pematangan sperma. Nah, adapun macam-macam sistem hormon, yang itu pertama adalah kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini akan menghasilkan sistem hormon. Nah, apa sih sebenarnya kelenjar pituitari itu? Kelenjar pituitari itu adalah kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon yang pada manusia. Nah, kelenjar pituitari ini yang terletak pada bagian bawah otak ini bertugas untuk meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya perihal apa yang harus dilakukan. Nah, sistem hormon yang dihasilkan itu sendiri adalah ACTH, TSH, FSH, LH, dan GH, dan PRS. Nah, ini adalah gambar dari kelenjar pituitari yang akan mempengaruhi organ-organ lainnya atau kelenjar-kelenjar lainnya, seperti mempengaruhi kelenjar adrenal, tiroid, testis, ovari, otot dan tulang, dan kelenjar susu. Kedua adalah kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini berada di dalam otak juga, dan hormon yang dihasilkan adalah hormon melatonin, yang itu berfungsi dapat mengatur rasa kantuk pada diri seseorang dan juga mempengaruhi kestabilan suasana hati mood. Nah, kelenjar pineal ini adalah mengatur rasa ngantuk kita. Kadang kita kalau tidak seimbang kita bisa insomnia. Nah, itu adalah salah satu gangguan pada kelenjar pineal. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini kerap disebut juga sebagai kelenjar gondok.
Nah, kelenjar ini letaknya ada di bagian leher, tepatnya di bawah jakun. Dan kelenjar tiroid ini berfungsi memproduksi hormon tiroksin yang mana hormon ini tugasnya untuk mengatur metabolisme pada tubuh. Hormon yang dihasilkan itu hormon trilodoktrironin atau T3 dan hormon kalsitonin. Yang keempat adalah kelenjar paratiroid. Nah, ini adalah gambar kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid ini adalah jenis hormon yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah kalsium dalam darah. Tak hanya itu, hormon ini juga memiliki tugas untuk membantu melepaskan penyerapan kalsium oleh tulang. Hormon yang dihasilkan adalah hormon PTH atau parathormon. Nah, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah bagian dari sistem endokrin yang memiliki bentuk segitiga dan letaknya ada di atas organ ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yakni bagian luar yang disebut adrenal cortex atau hormon cortisol atau antiadison, hormon glucocorticoid, dan hormon kortisol. Itu adalah sistem hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal bagian luar. Kemudian dan bagian dalam yang disebut dengan adrenal medula. Dia menghasilkan hormon pinefrin dan hormon androgen. Kemudian ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas adalah organ berbentuk panjang yang letaknya ada di belakang abdomen perut. Fungsinya kelenjar pankreas ini adalah memproduksi getah pankreas yang ada terdapat pada enzim. Selain itu, kelenjar ini juga berperan dalam memproduksi hormon insulin dan glukogen. Dari kelenjar reproduksi ini tentu saja untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi itu sendiri. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda, yaitu testis pada pria, ovari pada wanita, yang mana testis ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron, sedangkan ovarium adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya adalah kelenjar usus, di mana hormon yang dihasilkan adalah hormon sekretin yang berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas. Kedua adalah hormon kolesistokirin berfungsi memacu sekresi getah empedu dan pankreas. Nah, selanjutnya adalah kelenjar ventriculus yang dihasilkan adalah hormon gastrin. Hormon ini berfungsi memacu dan pengeluaran sekret atau getah lambung. Kedua adalah membantu dalam proses pencernaan. Terus yang selanjutnya adalah kelenjar timus. Nah, merupakan timbun-timbunan dari hormon somatotrof dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk mengatur proses pertumbuhan, kekebalan tubuh, imunitas, serta kelahiran. Nah, memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit yang menghasilkan limfosit sel atau sel. Adapun penyakit sistem hormon yaitu adalah gangguan hormon pada pertumbuhan. Nah, biasanya gangguan ini itu anak-anak tumbuh tidak sesuai dengan usia tumbuhnya. Ada misalkan usia 5 tahun tetapi tinggi badannya itu bukan usia 5 tahun melainkan usia 10 tahun yang biasa disebut dengan akrogemal. Yang kedua adalah infusion adrenal. Yang ketiga adalah hipertiroidisme. Yang keempat adalah hipotiroidisme, dan yang terakhir adalah penyakit Cushing. Terima kasih. Sekian dari penyampaian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.